Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Artinya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya menyerukan ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah tunjuki. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru, dan lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Di surah An-Nahl ayat 36. Di sini Allah menyebutkan, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Dan rasul-rasul yang diutus, dakwahnya mereka semuanya sama. Dakwanya semua rasul, dakwanya semua nabi, semuanya sama. Itu dakwanya tauhid. Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Jadi dakwah ini harus seperti ini. Kalau dakwah ini enggak seperti ini, maka dakwah ini kurang bermanfaat. Enggak ada asas. Enggak mengakar. Dalam dakwah itu yang paling penting, yang pokok, taksil, mengakar. Akar itu dengan akidah, dengan tauhid. Baru setelah itu tafsil. Dan manhaj salaf ini dibangun di atas dua, taksil dan tafsil. Manhaj salaf ini, taksil mengakar dalam dakwahnya itu, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Taala. Sekarang umpamanya ada dakwah, orang mengajak untuk sholat, puasa, berzikir, salawat, dan segala macam sudah diajarkan. Tapi tauhid kan dijelaskan. Bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana menjauhkan syirik kan dijelaskan. Sehingga mereka sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Tapi di samping itu juga mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka datang ke dukun-dukun, percaya kepada jimat-jimat dan yang lainnya. Diterima nggak ibadahnya? Nggak diterima oleh Allah. Karena perbuatan syirik. Makanya dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Az-Zumar di ayat 65, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin." Kalau engkau berbuat syirik Muhammad, hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang merugi. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin." Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Hapus amalnya. Karena dakwanya nggak mengakar. Dakwah yang mengakar itu, dakwah ini, dakwah tauhid. Ini harus dakwakan. Dan ini yang dimusuhi oleh iblis, laknatullah alaih. Dakwah ini. Dan ini yang dimusuhi oleh umatnya. Permusuhan antara nabi-nabi dengan umatnya disebabkan kalimat tauhid. Perhatikan. Nabi-nabi dimusuhi oleh umatnya dengan sebab nabi-nabi mendakwakan dakwah tauhid. Jadi ada yang menerima dakwah ini, ada yang menolak. Pasti. Ada yang menerima, ada yang menolak. Bahkan ada nabi yang mendakwakan dakwah tauhid ini, nggak ada pengikutnya sama sekali, nggak ada. Tidak ada. Nabi SAW menyebutkan demikian. Ada nabi yang datang di hari kiamat, pengikutnya cuma satu. Ada nabi di hari kiamat, pengikutnya cuma dua. Dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Jadi nggak ada pengikut, nggak ada masalah dalam dakwah. Tapi hujah harus sampai kepada umat ini. Dalil harus sampai kepada umat. Supaya apa?
umat ini beribadah kepada Allah. Ini yang wajib bagi para dai. Ini yang wajib bagi mereka. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang pokok, ini dasar. Bukan membahas yang lain, bukan. Bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah perdagangan, bukan masalah yang lain. Tauhid nomor 1 yang dibahas. Ini ada dai-dai bahas masalah rumah tangga. Bagus rumah tangga dibahas. Tapi pokoknya tauhid dulu. Tauhidnya dulu diberesin. Itu yang paling penting. Makanya Allah sebutkan di sini, dakwanya ani'budullah. Artinya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian wajtanibu tagut. Jadi enggak cukup 1, harus 2. Ani'budullah wajtanibu tagut. Kalau hanya 1 ani'budullah, enggak wajtanibu tagut, tidak bertauhid dia. Jadi harus 2. Beribadah kepada Allah dan menjauhkan tagut. Ani'budullah masuk pada rukun apa? Rukun yang mana? Itsbat. Wajtanibu tagut masuk yang mana? Nafi. Jadi ani'budullah masuk itsbat. Kan rukun la ilaha illallah ada 2. Nafi dan itsbat. Kalimat ani'budullah masuk yang mana? Itsbat. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Wajtanibu tagut masuk apa? Nafi. Artinya kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wajib ini. Dan ini dakwanya para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Dan ini dakwah seperti ini terus siang dan malam. Menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan melarang umat dari perbuatan syirik. Justru kita menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid dan bahaya syirik, justru kita ini sayang kepada umat. Perhatikan ya. Justru kita ini sayang kepada umat. Justru orang yang enggak sayang kepada umatnya, enggak sayang kepada pengikutnya, enggak sayang kepada jamaahnya, yaitu mereka membiarkan mereka dalam keadaan syirik dan membiarkan mereka dalam keadaan bid'ah. Itu enggak sayang, zalim kepada pengikutnya. Jelas ini. Saya akan sebutkan ayatnya. Antum buka ayat dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 128. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Jadi Allah menyebutkan telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu rasul ini min anfusikum, dari kalangan kalian, artinya dari bangsa Arab, dari jenis manusia. Azizun alaihi ma'anitum, sangat berat bagi Nabi apa-apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, berkemauan keras kepada kalian untuk memberikan hidayah. Haris, Rasulullah berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada umat ini. Bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih dan sayang pada orang-orang yang beriman. Antum lihat di sini. Yang ketiga di sini, azizun alaihi ma'anitum. Beliau itu sangat berat apa yang menyusahkan kalian. Artinya beliau tidak mau kalau umat ini berat, susah, nggak mau beliau. Makanya agama Islam ini agama yang mudah, tidak sulit. Semuanya mudah syariat ini. Makanya Nabi bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Agama Islam mudah. Seluruh syariatnya tentang masalah tauhid, masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya mudah. Nggak ada yang sulit. Jadi kalau bilang berat, bohong. Nggak ada keberatan dalam agama ini. Semuanya mudah. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, harisun alaikum, beliau berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Atau Rasul terus siang dan malam menyampaikan agama ini. Karena sayang kepada umat agar mereka masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Makanya para dai itu berusaha bagaimana memberikan hidayah kepada umat. Terus kemauan keras kepada umat ini memberikan hidayah. Jadi karena Allah dijelaskan, ikhlas karena Allah dan jujur dalam menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Sampaikan. Haris, Nabi berkemauan keras menyampaikan hidayah kepada umat ini dan menjelaskan semuanya. Kemudian yang kelima, bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum mukminin sangat kasih dan sayang. Sekarang bentuk kasih sayang beliau bagaimana? Bentuk kasih sayang beliau menjelaskan semuanya kepada umat ini. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid tauhid, yang syirik syirik, yang sunnah sunnah, yang bid'ah dijelaskan oleh beliau. Semuanya, nggak ada yang sembunyikan. Makanya Nabi mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa qad buyyina lakum. Kata Nabi SAW,
Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit dalam agama Islam. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yub'idu minan nar illa waqad binakum. Tidak tersisa sedikit dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sahih di sini. Artinya Nabi menjelaskan kepada umat yang pokok, yang membawa manusia ke surga, yang paling pokok, paling dasar, paling asas apa? Tauhid kepada Allah. Yang membawa manusia ke neraka pertama kali, yang asas, yang dasar apa? Syirik. Sumbernya bencana, kesyirikan itu. Maka itu harus jelaskan. Kalau kita sayang kepada umat, jelaskan kepada umat ini. Yang tauhid-tauhid, yang syirik-syirik. Itu bentuk kasih sayang kita kepada umat. Dan ini dilakukan Rasulullah selama 23 tahun. Makanya kalau kita lihat 5 hari menjelang wafat Rasulullah, 5 hari menjelang wafat, beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan aku larang kalian jangan menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Sampai Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi takut. Maka Nabi takut, tidak mau kuburan Nabi ditaruh di Baqi. Di rumahnya. Kenapa? Kalau ditaruh di tempat terbuka, orang datang menyembah. Maka di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi 5 hari menjelang wafat. Karena apa? Sayang kepada umat. Sebab kalau seandainya dia jatuh dalam kesyirikan, hapus seluruh amalnya. Hapus seluruh amalnya. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, seluruh amal kebaikan hapus. Kalau dia berbuat syirik. Datang ke kuburan wali, atau kuburan habib atau kiai, dia menyembah di sana minta. Ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Makanya seorang dai itu harus terus menjelaskan kepada umat ini. Dimusuhi oleh umat, ya resiko dalam dakwah. Tapi harus jelaskan kepada umat ini. Ini hak, ini kebenaran. Ini nggak bisa kita tinggal. Karena ini wajib untuk disampaikan. Yang sunnah jelaskan, yang bid'ah. Karena kita ingin menyelamatkan umat ini dari kegelapan syirik dan kegelapan bid'ah. Min zulumati syirik wal bid'ah. Jadi ini justru kita sayang kepada mereka. Kalau kita nggak sayang, kita biar orang masa bodoh mau apa terserah. Ini nggak sayang. Sama seperti orang tua. Orang tua yang sayang kepada anaknya, dijelaskan, ini kamu sholat, kamu puasa, jangan berbuat syirik, jangan maksiat. Ini sayang. Dan terus dia lihat anaknya seperti itu. Diperhatikan anaknya, ini sayang yang seperti ini. Kalau orang tua yang nggak sayang, masa bodoh. Yang penting saya udah berikan nafkah, mau dia makan, mau nggak makan, mau main sama temannya, mau maksiat, masa bodoh. Ini yang nggak sayang orang tua begini. Kalau sayang, dia perhatikan betul-betul anak itu. Kepada siapa dia berteman, dia ngaji apa enggak, dia sholat apa enggak, dia taat apa tidak. Itu harus perhatikan. Ini dai yang benar. Itu orang tua yang benar, begitu dai yang benar selalu menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan melarang tentang syirik. Jelas sampai sini? Saya lanjutkan ayatnya. Faminhum man hadallah. Kita kembali kepada ayat surah An-Nahl ayat 36. Faminhum man hadallah, di antara mereka yang dapat hidayah. Di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Jadi perhatikan, di antara mereka yang dapat hidayah. Jadi dalam dakwah ini ada orang yang dapat hidayah, ada yang sesat. Ini sunnatullah. Enggak mungkin kita dakwah semua orang dapat petunjuk, tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Perhatikan itu. Sehebat-hebat apapun dakwahnya dia, sebaik apapun retorikanya dia, dalilnya, tetap masalah hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Nabi Muhammad SAW orang yang paling baik akhlaknya, paling bagus dakwanya, dan paling bagus retorikanya. Tapi ada yang dapat hidayah, ada yang sesat. Ini harus kita ingat ini. Kadang-kadang orang mengatakan, oh karena dakwanya dakwah tauhid, makanya banyak orang yang kabur, nggak mau dengarkan. Gak ada masalah. Orang mau dengarkan, gak dengarkan, gak ada masalah. Bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah SWT. Kewajiban kita menyampaikan kepada umat dengan dalil, dengan hujjah. Orang dapat hidayah, urusan siapa? Bukan urusan kita, urusan Allah. Makanya Allah menyebutkan, kalau seandainya Allah mau, semuanya beriman manusia ini. Semuanya. Sampai Allah mengatakan, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kullum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau seandainya Allah mau, semua manusia beriman. Kalau Allah mau.
Tapi apakah engkau akan maksa manusia agar mereka beriman? Gak boleh kita paksa. Ini kehendak Allah. Dan itu hikmahnya sangat besar. Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini karena Allah. Atau orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Dapat hidayah apa tidak? Tidak. Menunjukkan di sini juga apa? Pertama, hidayah tangan Allah. Yang kedua, bahwa Nabi nggak bisa memberikan manfaat kepada manusia kecuali dengan kehendak Allah. Itu masih hidup tuh Nabi, nggak bisa memberikan manfaat. Apalagi sudah meninggal, nggak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahayanya satu, yaitu Allah Taala. Itu harus kita yakini, saya akan yakinnya. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Artinya ada yang Allah tetapkan sesat sudah. Atau bagaimana juga sesat sudah. Allah sudah kehendaki demikian. Tapi dakwah tetap. Nggak boleh kita mengatakan begini. Wah, dia sudah susah. Sudah nyembah kubur terus, syirik dan bid'ah terus. Dakwah tetap jalan, nggak boleh kita dibiarkan. Tetap dakwah. Atau dia dalam, antum lihat Abu Thalib kondisinya menjelang wafat. Nabi diam apa? Dakwakan. Dakwah. Nggak Nabi katakan saya udah dakwakan Abu Thalib siang malam tapi nggak mau. Tetap dakwah. Karena apa? Hidayah di tangan Allah Taala. Jadi nggak boleh putus asa dalam kita berdakwah, nggak boleh. Dakwah jalan terus. Dan ingat, ketika kita sudah berdakwah, dibenci orang, dimusuhi orang, ini sunat Allah. Bukan dakwanya yang salah, bukan. Karena hidayah di tangan Allah. Karena dakwah tauhid pasti dimusuhin, pasti dimusuhi. Tadi sudah saya katakan bahwa permusuhan antara nabi-nabi dengan umatnya disebabkan karena apa? Dakwah tauhid. Sebelum berdakwah tauhid, para nabi nggak dimusuhi oleh kaumnya, tidak. Tapi ketika mulai dakwah tauhid dimusuhi oleh kaumnya. Antum bisa lihat dalam Al-Quran. Allah jelaskan gamblang jelas dalam Al-Quran. Tapi orang nggak mau paham dan nggak mau ngambil pelajaran dari itu. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan yang dakwah tauhid disalahkan. Keras, ekstrim, gitu. Wahabi. Padahal ini jelas dakwah yang hak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kita jangan terpengaruh dengan semua slogan iblis. Jangan kita pengaruh. Kita harus tetap dakwah selama di langit dan bumi. Karena ini kebenaran. Dan ini membawa manusia ke surga. Karena kita sayang kepada mereka. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Akibatnya sangat jelek bagi orang mendustakan para rasul. Diadab oleh Allah di dunia dan juga nanti akan diadab nanti di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.